Di sebuah kai mewah di pusat Jakarta, Nadia duduk dengan tangan gemetar. Keluarganya memaksanya datang untuk kencan buta dengan seorang pria bernama Rea, katanya untuk menyembuhkan orientasinya yang salah. Tapi ketika dia mengangkat kepala, orang yang duduk di hadapannya bukan Rea, melainkan seorang wanita cantik yang dia kenal baik, Dewi, kakak dari Rina, pacar rahasianya selama 2 tahun. Udara kayak terasa berat, suara obrolan orang lain memudar, dan Nadia merasa dunia berputar. Bagaimana mungkin? Keluarganya yang konservatif dari Bandung memilih Rea sebagai calon suami sempurna untuk memperbaiki putri mereka yang dianggap aneh karena tidak pernah mau menikah. Mereka bahkan mengancam akan memutus hubungan jika Nadia menolak. Tapi sekarang, Dewi yang duduk di sana dengan senyum tipis, mata tajam yang langsung mengenali Nadia. "Dek, kamu Nadia ya?" "Kakak Rea yang bilang mau ketemu di sini," kata Dewi pelan, suaranya tenang tapi penuh makna. Nadia merasa jantungnya hampir copot. Rina, pacarnya yang bekerja sebagai gurus di pinggiran Jakarta, pernah cerita tentang kakaknya yang protektif. Dewi adalah pengacara sukses, single, dan selalu curiga dengan kehidupan Rina. Nadia dan Rina bertemu 2 tahun lalu di acara seminar perusahaan tempat Nadia bekerja sebagai marketing manager. Cinta mereka tumbuh diam-diam, penuh tawa di apartemen kecil Rina, pelukan malam hari, dan janji untuk tetap bersama meski dunia menentang. Tapi keluarga Nadia mulai curiga. Ibu Nadia sering bilang, "Kamu sudah 28 tahun, Nad, jangan bikin malu keluarga." Orang-orang mulai ngomong kamu lesbian. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat adat Sunda, bahkan mengajak Ustadz ke rumah untuk berdoa bersama. Tekanan itu semakin berat setelah sepupu Nadia menikah bulan lalu. Mereka mengatur kencan ini tanpa izin Nadia, memaksa dia datang dengan alasan ini untuk masa depanmu. Dewi menatapnya dalam-dalam. "Rea, kakakku sedang telat. Tapi aku tahu siapa kamu sebenarnya." Nadia membeku. Apakah Dewi tahu tentang Rina? Apakah ini jebakan? Nadia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kering. Mbak Dewi, saya tidak mengerti." Dewi menggeleng pelan, tangannya memegang cangkir kopi. "Rina cerita banyak tentang kamu. Jangan bohong, Nad. Keluargamu memilih keluarga kami karena mereka pikir Rea bisa mengubah kamu. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Kamu mencintai adikku." Kata-kata itu seperti tamparan. Nadia merasa napasnya tersengal. Di luar kai, hujan mulai turun deras, mencerminkan kekacauan di hatinya. Dia ingat malam-malam bahagia bersama Rina, ketika mereka berjanji tidak akan pernah menyerah. Tapi sekarang, rahasia itu terancam bocor. Dewi melanjutkan, suaranya lebih rendah, "Kamu harus putuskan sekarang. Kalau kamu terus begini, keluargamu akan hancur. Dan Rina, dia takut juga." Nadia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Pertemuan yang seharusnya penyembuhan ini justru membuka luka lama. Di rumah, Ibu Nadia sudah menunggu laporan, siap memuji jika kencan berjalan baik. Tapi Nadia tahu, ini baru awal dari badai. Dewi bangkit, meninggalkan kartu nama. "Pikirkan baik-baik. Aku akan bilang ke Rea kamu sakit hari ini. Tapi jangan harap rahasiamu aman selamanya." Nadia pulang dengan hati hancur, hujan membasahi wajahnya yang basah air mata. Malam itu, dia menelepon Rina, suaranya bergetar.
Sayang, kita harus bicara. Kakakmu tahu semuanya. Rina di ujung sana diam lama, ketakutan jelas terdengar. Itu adalah malam pertama di mana Nadia merasa cinta mereka mulai retak. Keluarga Nadia menelepon pagi harinya, bertanya apakah Rea cocok. Nadia berbohong, iya Bu, dia baik. Tapi dalam hati, dia tahu pilihan sulit sudah di depan mata. Konflik ini baru saja dimulai, dan Jakarta yang sibuk tak tahu bahwa di balik gedung-gedung tinggi, seorang perempuan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Nadia tiba di apartemen Rina malam itu juga, tubuhnya basah kuyup karena hujan. Rina membuka pintu dengan wajah pucat, mata merah karena menangis. Nad, apa yang terjadi? Dewi telepon tadi, bilang dia ketemu kamu di kai. Nadia langsung memeluknya, tapi pelukan itu terasa berbeda, penuh ketakutan. Mereka duduk di sofa kecil, tangan saling genggam erat. Nadia menceritakan semuanya, dari paksaan keluarga sampai kata-kata Dewi yang menusuk. Rina menggeleng, Kak Dewi memang curiga sejak lama. Dia lihat aku sering pulang malam, tapi aku bilang kerja. Sekarang dia ancam akan cerita ke orang tua kita kalau aku tidak berhenti. Nadia merasa dunia sempit. 2 tahun hubungan mereka penuh kebahagiaan kecil, jalan-jalan ke Taman Suropati saat malam, makan sate di pinggir jalan, dan bisikan aku cinta kamu di telinga. Tapi masyarakat Indonesia yang masih menganggap cinta sesama jenis sebagai dosa besar membuat mereka bersembunyi. Keluarga Rina dari kalangan menengah Jakarta juga taat agama. Ayah Rina seorang pengusaha kecil yang sering ceramah di masjid. Sementara keluarga Nadia di Bandung lebih parah. Ibunya aktif di pengajian ibu-ibu dan ayahnya punya reputasi sebagai kepala keluarga yang tegas. Kalau rahasia ini bocor, karirku di perusahaan bisa hancur, kata Nadia. Dia ingat bosnya yang konservatif pernah bilang karyawan yang baik harus punya keluarga normal. Rina mengusap air mata Nadia. Aku takut, Nad. Dewi bilang dia mau bantu keluargamu menyembuhkan kamu dengan cara halus. Dia sarankan aku putus. Kata-kata itu seperti pisau. Nadia bangkit, berjalan mondar-mandir. Kamu mau ikut Dewi? Setelah semua yang kita lalui. Rina diam, ketakutan mengalahkan cinta untuk sesaat. Malam itu mereka bertengkar hebat untuk pertama kali. Rina bilang, kamu gak tahu tekanan dari keluargaku. Ibu sering tanya kenapa aku belum punya pacar cowok. Nadia keluar apartemen dengan hati hancur. Keesokan harinya di kantor, Nadia sulit konsentrasi. Rekan kerjanya bertanya kenapa wajahnya kusut. Dia bohong lagi, capek saja. Sore harinya, ibu Nadia menelepon, suaranya penuh harap. Rea bilang kamu baik sekali kemarin. Besok malam makan malam di rumah ya, Nak. Ayah sudah siapkan. Nadia ingin menolak, tapi suara ibunya yang lemah karena sakit jantung membuatnya tak bisa. Malam makan malam itu menjadi neraka. Rea datang dengan Dewi ikut, katanya untuk dampingi adiknya. Di meja makan rumah sederhana di Bandung, ayah Nadia tersenyum lebar. Rea anak baik, kerja di bank. Cocok buat Nadia. Dewi menatap Nadia tajam sepanjang malam. Setelah makan, Dewi menarik Nadia ke teras. Kamu harus berhenti dengan Rina. Aku tahu kalian pacaran. Kalau tidak, aku akan cerita ke orang tuamu malam ini juga. Nadia gemetar. Bak, tolong jangan. Ini hidup kami. Dewi menggeleng.
Kehormatan keluarga lebih penting. Rina sudah setuju untuk diam. Pengkhianatan pertama datang dari Rina melalui pesan, "Ma, Nad. Kak Dewi benar. Kita harus berhenti sementara." Nadia menangis di kamarnya malam itu. Karirnya mulai terganggu, bosnya memanggil karena laporan terlambat. Keluarga semakin mendesak pernikahan dengan Rea. Nadia merasa terjebak antara mencintai Rina dan melindungi orang tua dari malu di kampung. Konflik semakin dalam, pertemuan rahasia dengan Rina di sebuah hotel pinggir kota berakhir dengan tangisan. Rina bilang, "Aku takut kehilangan keluarga, Nad. Mungkin kita memang salah." Tapi di mata Nadia, cinta itu benar. Badai semakin mendekat, dan pilihan harus diambil segera. Seminggu berlalu, tekanan keluarga semakin gila. Ibu Nadia sakit lagi, dokter bilang karena stres memikirkan masa depan anaknya. Ayah Nadia datang ke Jakarta khusus untuk mengantar Nadia ke rumah Rea. "Ini untuk kesembuhanmu, Nak," kata ayahnya tegas. Di rumah Rea yang mewah, Dewi lagi-lagi hadir, mata penuh kemenangan. Rea sendiri baik, tapi Nadia tak bisa bohong. Malam itu, saat Rea mengajak jalan di taman, Dewi menyusul dan berbisik, "Rina sudah putus dengan kamu kan? Jangan macam-macam lagi." Nadia pulang dengan hati hancur total. Di kantor, gosip mulai beredar. Seorang rekan melihat Nadia menangis di toilet dan bertanya, "Kamu ada masalah cinta ya? Katanya kamu suka perempuan." Nadia membantah, tapi hatinya dingin. Karirnya terancam, promosi yang sudah di depan mata tertunda karena kinerja tidak stabil. Rina menghilang, nomornya tidak aktif. Nadia mencoba hubungi, tapi Dewi yang jawab. "Rina sedang di luar kota, jangan ganggu lagi. Dia mau menikah dengan pria pilihanku." Pengkhianatan itu menghancurkan Nadia. Malam itu, dia minum obat tidur berlebih, tapi bangun dengan rasa bersalah. Keluarga Rina menelepon ayah Nadia, bilang seanakmu mengganggu Rina. Skandal kecil mulai menyebar di lingkungan Bandung. Sepupu Nadia menelepon, "Kamu bikin malu keluarga besar, Nad. Orang bilang kamu lesbian." Nadia tak tahan lagi. Dia pergi ke apartemen Rina, memaksa masuk. Rina ada di sana, mata bengkak. "Kenapa kamu lakukan ini, Rin?" tanya Nadia. Rina menangis, "Dewi ancam akan cerita ke orang tua kalau aku tidak ikut rencananya. Aku takut, Nad. Keluargaku akan usir aku." Mereka berpelukan lama, tapi Rina tetap bilang, "Kita harus berhenti. Demi keluarga." Nadia keluar dengan keputusan bulat. Dia tidak akan menyerah. Besok pagi, dia datang ke rumah Dewi, konfrontasi langsung. "Bak Dewi, kamu tidak berhak hancurkan hidup kami." Dewi tertawa sinis. "Aku melindungi adikku. Kamu bawa malu saja." Pertengkaran sengit terjadi, tetangga mendengar. Berita mulai menyebar di grup keluarga. Ayah Nadia marah besar, menelepon, "Pulang sekarang. Kita bicara." Di Bandung, keluarga besar berkumpul. Ibu Nadia menangis, "Kamu benar lesbian." Astagfirullah. Nadia akhirnya mengaku sebagian, "Iya, Bu. Aku cinta Rina." Ayah memukul meja, "Kamu hancurkan nama baik kami. Keluar dari rumah ini." Nadia diusir malam itu juga. Dia kembali ke Jakarta dengan tas kecil, tidur di hotel murah. Karirnya semakin buruk,
bos memanggil dan bilang ada keluhan dari keluarga klien. Kami sarankan cuti panjang. Pengkhianatan Rina terasa lebih dalam saat Dewi kirim foto Rina dengan pria lain. Nadia menangis sendirian. Tapi di tengah kehancuran, dia temukan kekuatan. Dia hubungi teman lama yang juga lesbian, dapat dukungan. Drama semakin cepat, konfrontasi demi konfrontasi membuatnya lelah tapi tegar. Nadia memutuskan untuk melawan. Dia kirim pesan ke Rina, "Aku tidak menyerah. Kita bertemu besok di tempat biasa." Rina datang dengan ragu, tapi Dewi tahu dan ikut. Di taman yang dulu penuh kenangan, pertengkaran besar terjadi. Dewi teriak, "Kamu hancurkan adikku. Keluargamu sudah tahu, sekarang giliran kami." Rina diam, tak berani bela Nadia. Itu pengkhianatan kedua yang lebih sakit. Nadia pulang, tapi keesokan harinya di kantor, memanggil. "Ada laporan anonim tentang orientasi seksualmu. Perusahaan harus netral, tapi klien komplain." Nadia diancam pemecatan. Dia ingat perjuangan 2 tahun naik jabatan, sekarang hilang karena rahasia. Keluarga Rina datang ke Jakarta, ayah Rina marah di depan Nadia. "Jauhi anakku atau aku lapor polisi atas tuduhan merusak moral." Di Indonesia, isu masih sensitif, Nadia takut dipenjara karena tuduhan. Malam itu, Rina datang diam-diam ke hotel Nadia. "Aku masih cinta, tapi aku tak bisa lawan keluarga. Ma." Mereka berpelukan terakhir, tapi Nadia tahu ini akhir. Rina pergi, meninggalkan Nadia sendirian. Nadia putuskan untuk datang ke Bandung lagi, bicara dengan ibu. Ibu menangis, "Kamu anakku satu-satunya. Tolong berubah demi aku." Nadia hampir goyah, tapi ingat janji dengan diri sendiri. Dia tolak pernikahan dengan Rea. "Ayah usir dia permanen, kamu bukan anakku lagi." Berita menyebar di kampung, tetangga gosip, saudara blokir nomor. Karier Nadia resmi diputus, surat pemecatan datang. Dia pindah ke kos kecil di pinggiran Jakarta, kerja relance kecil-kecilan. Dewi kirim pesan ancaman terakhir, "Kalau kamu dekati Rina lagi, aku hancurkan reputasimu total." Nadia merasa dunia runtuh, tapi dia mulai tulis blog anonim tentang perjuangan perempuan lesbian di Indonesia. Tulisannya dibaca banyak orang, dapat dukungan dari komunitas kecil. Tapi keluarga tahu, ibu telepon menangis, "Kamu bikin kami malu di masjid." Konflik sosial semakin berat, Nadia dapat ancaman online. Rina menikah dengan pria pilihan Dewi, foto pernikahan tersebar. Nadia menangis berhari-hari. Tapi di tengah itu, dia bertemu teman baru di komunitas, yang bilang kamu kuat. Drama naik, Nadia harus pilih, diam dan kehilangan diri, atau lawan dan bayar harga mahal. Nadia memutuskan untuk tidak diam lagi. Dia buat video pendek di media sosial, cerita tentang tekanan keluarga dan cinta sesama jenis tanpa sebut nama. Video itu viral di kalangan muda Indonesia, ribuan like dan komentar dukungan. Tapi keluarga marah besar. "Ayah telepon, kamu hancurkan kami. Jangan pulang selamanya." Ibu sakit parah, masuk rumah sakit karena stres. Nadia datang diam-diam ke rumah sakit, tapi ayah usir dia di depan pintu. "Kamu penyebab ini semua." Rasa bersalah menghantam, tapi Nadia tahu kalau mundur, dia akan hilang selamanya. Dewi hubungi, "Lihat apa yang kamu lakukan pada Rina." Dia menangis setiap malam.
Tapi Rina kirim pesan rahasia, aku bangga sama kamu, tapi aku tak bisa ikut. Pengkhianatan terakhir itu membuat Nadia tegar. Dia putuskan untuk datang ke pernikahan Rina, meski tak diundang. Di gedung pernikahan mewah, Nadia berdiri di luar, lihat Rina berjalan di altar dengan pria lain. Air mata jatuh, tapi dia tetap kuat. Malam itu, dia tulis surat terbuka di blog, "Aku memilih kebenaran, meski kehilangan segalanya." Tulisan itu dibaca Dewi, yang langsung marah dan ancam gugat. Karier relance Nadia mulai bangkit karena dukungan komunitas, tapi ancaman sosial terus datang. Keluarga besar potong hubungan total, bahkan sepupu tak mau bicara. Nadia pindah ke apartemen baru, sendirian tapi bebas. Konfrontasi puncak terjadi saat Dewi datang ke apartemen Nadia. Kamu menang, tapi Rina menderita. Puas. Mereka bertengkar hebat, Dewi pergi dengan ancaman terakhir. Nadia sadar, ini saatnya putuskan segalanya. Dia hubungi Rina terakhir kali, aku lepaskan kamu. Tapi aku tak akan bohong lagi tentang siapa aku. Rina menangis di telepon, makan aku, Nad. Hubungan resmi putus. Nadia mulai hidup baru, kerja di LSM yang bantu perempuan LGBT, meski gaji kecil. Keluarga tetap tolak dia. Harga yang dibayar mahal, kehilangan orang tua, saudara, karir lama, dan cinta pertama. Tapi dia temukan kedamaian dalam kejujuran. Beberapa bulan kemudian, Nadia berdiri di depan cermin di apartemen kecilnya. Wajahnya lebih tirus, tapi mata penuh kekuatan. Dia sudah tak lagi takut. Komunitas kecilnya tumbuh, dia jadi pembicara di acara rahasia tentang hak perempuan di Indonesia. Suatu hari, ibunya datang diam-diam ke Jakarta. Nad, aku kangen. Tapi ayah masih marah. Mereka pelukan lama, air mata bercucuran. Ibu bilang, mungkin aku salah memaksa kamu. Itu harapan kecil. Tapi ayah tetap keras. Rina sudah menikah, hidup normal, tapi pesan rahasia sesekali datang, penuh penyesalan. Dewi tak lagi ganggu, mungkin capek. Nadia tahu keputusannya untuk keluar dan hidup jujur adalah tak bisa diubah. Dia kehilangan banyak, tapi dapat diri sendiri. Di taman yang dulu, dia duduk sendirian, ingat pelukan Rina dulu. Senyum kecil muncul. Hidup berlanjut, meski luka masih ada. Di akhir cerita ini, Nadia bertanya pada dirinya sendiri setiap malam, apakah harga kebenaran sebanding? Apakah mengungkapkan identitas diri selalu merupakan pilihan yang benar, meskipun harus kehilangan keluarga dan segalanya? Benar atau salah?